Shalom Bapak Ibu Jemaat. Bersama kita akan memulai persekutuan Komisi Usia Mas pada hari ini. Mari bersama kita memulai di dalam nama Tuhan dan memulai dengan sukacita. Pertama-tama mari kita naikkan syukur dan kita meninggikan nama Allah kita. Kita pujikan KPP K15, Ku Pujimu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Mari sekali lagi kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Mari bersama-sama sebelum lanjut kita memasuki persekutuan hari ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah di antara segala ciptaan-Mu, Allah pemilik kehidupan kami dan Allah pemelihara kehidupan kami.
Kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang kami nikmati. Hingga hari ini kami mampu menikmati setiap hal yang Tuhan berikan, dan bahkan hingga hari ini kami masih dapat mengikuti persekutuan itu semua karena berkat daripada Tuhan. Bapa di sorga menyerahkan setiap kami pribadi masing-masing di tempat kami masing-masing dalam persekutuan ini. Biarlah setiap kehadiran kami adalah kehadiran yang berkenan di hadapan Tuhan, dan penyembahan kami adalah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan memasuki perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari setiap kita mengambil waktu teduh, kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan sepanjang waktu perenungan firman Tuhan. Supaya Tuhan menguasai setiap hati kita, setiap pikiran kita, dan setiap kita diberikan hikmat untuk memahaminya. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang di hadapan Tuhan, mempersiapkan waktu kami untuk memasuki perenungan firman Tuhan. Mohon Tuhan memimpin setiap kami, membimbing setiap kami, supaya apa yang kami renungkan, apa yang kami sampaikan, dan apa yang kami dengar memberkati setiap kami. Pagi ini kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui kisah seorang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kabar berita sukacita. Kiranya setiap renungan firman Tuhan ini boleh menjadikan berkat bagi setiap kami dan memberikan semangat bagi kami, untuk kami juga boleh menjadi penyampai kabar berita tentang Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka di dalam satu bagian Alkitab di Perjanjian Lama. Mari kita membuka di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Tetapi saya akan membacakan beberapa bagian saja, silakan Bapak Ibu sekalian menyimaknya. Yang pertama kita akan membaca di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5a. Yang pertama sampai ayatnya yang ke-5a, demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Bagian yang kedua kita membaca di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bagian yang terakhir di ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu.
Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu menjadi murid. Menjadi murid. Ya, biasanya ketika seseorang bersaksi tentang suatu hal yang dia pahami, tentang suatu hal yang dia lihat, tentang suatu hal yang dia mengerti, maka tindakannya ini adalah tindakan yang harus disertai dengan modal keberanian. Kenapa? Sebab bersaksi memiliki banyak sekali resiko, begitu ya. Ketika kita menyampaikan suatu informasi yang tidak benar atau informasi yang salah atau hoax begitu, maka resikonya adalah kita menjadi orang yang tidak dipercaya lagi oleh sesama kita. Nah, sama seperti ketika seseorang memberikan kesaksian di pengadilan, ketika kesaksiannya adalah palsu atau kesaksiannya ada salah, maka hukuman daripada kesaksian palsu itu kurang lebih penjara selama 7 tahun. Hanya karena sebuah kesaksian, kita bisa merasakan suatu hal yang sungguh tidak menyenangkan yang kita terima dari berbagai resiko yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang sekalipun kesaksian kita benar, kita pun juga tetap harus berhati-hati. Mengapa? Sebab di luar sana masih ada banyak orang-orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa saja memutarbalikkan fakta dan kebenaran yang kita sampaikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita, terkhususnya Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi Usia Emas yang usianya sudah 50 tahun ke atas ini, mampu melakukan kesaksian dengan baik atau mampu bersaksi dengan baik dan benar. Pagi ini kita bersama-sama akan belajar dari seorang anak kecil atau seorang gadis yang dikatakan masih muda belia begitu ya, usianya masih baru mau menginjak masa-masa remaja. Setiap kita yang adalah orang-orang tua akan belajar dari seorang gadis kecil ini. Bagaimana ketika dia memberikan kesaksian kepada orang asing atau dari bangsa lain tentang Allahnya, begitu, tentang perbuatan Allah yang telah dia saksikan melalui seorang abdi Allah. Bagaimana dia tetap mampu menyaksikan kasih Allah, kuasa Allah kepada orang lain, kepada bangsa lain, bangsa yang tidak berasal dari kampung halamannya. Kita tahu tentang kisah daripada seorang yang bernama Naaman. Ya, Naaman ini adalah seorang panglima raja begitu. Pada masa pemerintahan Raja Ben-Hadad, raja orang Aram dari Damsyik, yang merupakan musuh Israel dan yang pernah berperang dengan Israel begitu. Di zaman Daud pun juga demikian. Ada seorang panglima yang sangat disayang. Jadi Raja Aram ini sangat memandang panglimanya, menyayangi panglimanya, dan menyegani panglimanya, yaitu yang bernama Naaman. Istilahnya panglima ini adalah kepercayaan raja orang Aram, begitu.
Nah, ketika orang Aram ini menyerang Israel, mereka sempat menawan beberapa orang Israel. Salah satunya adalah gadis ini. Tidak disebutkan siapa nama gadis ini, tetapi Alkitab hanya memberikan keterangan seorang gadis yang muda. Dia tertawan bersama dengan beberapa orang Israel lainnya dan kemudian menjadi pelayan di rumah Naaman. Pada masa itu ketika sang panglima mengalami sakit kusta sehingga dia tidak bisa melakukan tugas kepanglimaannya, maka sang gadis ini melihat betapa tuannya sedang mengalami kegundahan, kerisauan, dan penderitaan. Nah, bagi orang Israel ketika seseorang mengalami sakit kusta, maka orang tersebut harus diasingkan atau kalau bisa keluar dari komplotan atau kelompok bangsanya, dijauhkan, hidupnya kalau bisa tidak berbaur dengan bangsanya karena dianggap najis. Sebelum dia tahir, dia tidak boleh kembali, dan kemungkinan besar untuk tahir itu sangat sulit sebab penyakit kusta yang dia derita. Tetapi bagi orang-orang Aram, sakit kusta ini tidak demikian. Orang tersebut tetap diterima, tetap mampu menjalankan profesinya. Nah, kalau panglima ini tetap menjabat sebagai seorang panglima. Hanya saja karena keterbatasan oleh penyakit ini, sehingga sang panglima tidak bisa melakukan pekerjaan atau tugasnya. Sehingga ini sangat merisaukan seorang Naaman begitu karena sakit yang dideritanya. Gadis ini, gadis Israel yang bekerja menjadi pelayan atau istilahnya menjadi tawanan, menjadi budak di rumah Panglima Naaman, melihat bahwa yang dibutuhkan sang tuannya pada saat ini, kebutuhan utamanya adalah kesembuhan daripada penyakitnya, sehingga dalam bagian ini dia memberanikan diri menghadap tuannya, yaitu menghadap ke istri daripada Naaman. Dia menghadap dan dia menyampaikan bahwa jikalau sang tuannya datang kepada seorang abdi yang ada di negeri sana, abdi Allah, kemungkinan besar tuannya mengalami kesembuhan, yaitu menghadap kepada seorang yang berasal dari bangsa yang menyembah Allah Israel. Bagian mana yang harus kita perhatikan dari gadis ini? Yang pertama, mari kita lihat dari keberaniannya, sisi keberanian gadis kecil ini. Sekalipun dia masih muda, mungkin juga usia hampir remaja begitu ya, usia SMP begitu ya kalau tidak salah. Dia sudah tahu dan dia pasti tahu hukum yang berlaku bagi seorang pelayan yang memberikan keterangan yang salah atau memberikan kesaksian yang palsu adalah hukuman mati. Itu adalah hukuman yang berlaku pada saat itu, dan gadis ini sudah paham. Tetapi mari kita melihat gadis ini bersaksi tentang apa yang telah dia saksikan selama dia hidup di Israel sebelum dia mengalami masa-masa penawanan. Dia melihat betapa Tuhan Allah mampu melakukan segala perkara bagi umatnya, sehingga dia memberikan saran kepada sang tuannya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Apa yang kita perhatikan dari sisi keberanian gadis ini? Yang kita perhatikan adalah bagaimana seandainya apa yang disampaikan oleh gadis ini adalah salah. Atau bagaimana seandainya informasi yang disebutkan oleh gadis ini tidak terjadi kepada Naaman. Kita berpikir, gadis ini apakah tidak memikirkan konsekuensinya sebelum dia berbicara kepada sang tuannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini, melalui keberanian ini Allah bekerja di dalam diri seorang gadis muda ini. Allah memakai keberanian gadis muda ini untuk menyampaikan kepada sang tuannya, sang tuan yang berasal dari bangsa yang asing, sang tuan yang merupakan adalah orang yang tidak menyembah Allah Israel. Tetapi melalui keberaniannya Tuhan bekerja. Yang kedua yaitu sisi kepeduliannya, sisi kemanusiaannya. Sekalipun dia diambil dari kampung halamannya, kemudian dia harus tinggal bersama dengan orang lain, seorang yang membawanya pergi meninggalkan rumahnya, tetapi kemungkinan besar
Naaman dan seisi rumahnya ini memperlakukannya dengan baik sehingga sisi kemanusiaannya timbul. Dia menghargai tuannya. Dia melihat betapa tuannya sangat membutuhkan kesembuhan. Mungkin saja bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi juga pertobatan yang akan dia alami ketika dia pergi menghampiri abdi Allah, yaitu Elisa yang dibicarakannya. Kesaksian gadis kecil ini bukan hanya dipertaruhkan dengan nyawanya, tetapi dia juga mempertaruhkan nama Allah, Allah Israel. Bagaimana jika ketika Naaman pergi dan kemudian dia tidak menerima kesembuhan, tetapi kita melihat bahwa kuasa Allah sungguh bekerja dan Allah tidak membiarkan dirinya dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain. Allah menyatakan hal besar melalui kesaksian yang sederhana. Hanya melalui penyampaian, jikalau tuanku pergi ke sana, kemungkinan dia akan mengalami kesembuhan. Hanya sebuah kesaksian sederhana yang disampaikan kepada panglima besar, panglima yang terhormat, seorang Naaman yang dewasa, mendengarkan kesaksian dan penyampaian dari gadis yang masih seumur jagung begitu ya. Tetapi mari kita melihat, sehingga dalam bagian ini Naaman pun diberkati. Hal apa yang bisa kita renungkan dari bacaan dan juga dari kisah seorang gadis yang Tuhan pakai ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa kehidupan orang percaya adalah untuk menjadi saksi Allah. Hidup orang percaya adalah untuk menjadi saksi Allah. Bagaimana caranya supaya saya mampu menjadi saksi Allah di usia yang saat ini? Menjadi saksi Allah itu tidak harus berasal dari seorang yang muda, yang kekuatannya masih full power begitu ya. Menjadi saksi Allah itu tidak harus pandai berargumen, tidak harus cakap di dalam menyampaikan pidato, atau tidak harus dia seorang hamba Tuhan. Segala usia, semua manusia mampu menjadi saksi-saksi Allah. Tidak harus terkenal terlebih dahulu supaya orang mendengarkan kita, tidak. Sebab yang kita saksikan bukanlah diri kita, bukanlah ketenaran kita, bukanlah seberapa senior kita, tetapi yang kita saksikan adalah kemuliaan nama Tuhan. Sehingga di dalam bagian ini, bagaimana cara supaya saya di usia yang saat ini tetap mampu menjadi saksi Allah? Yang pertama adalah mari menggunakan pemberian Allah. Menggunakan pemberian Allah. Apa yang dimaksud pemberian Allah dalam bagian ini? Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita berinteraksi dengan sesama, kita berkomunikasi dengan sesama, kita berbicara dengan sesama, sekalipun kita tidak menggunakan bahasa lidah, mungkin kita bisa menggunakan bahasa tubuh, begitu ya. Kita setiap hari berinteraksi dengan sesama manusia. Tuhan menganugerahkan kepada setiap kita tubuh untuk memuliakannya. Salah satunya adalah lidah dan bibir. Nah, sama seperti gadis ini, dia menyampaikan kata-katanya hanya sederhana saja, tetapi mampu mengubah kehidupan Naaman. Ingat ketika Musa menolak panggilan menjadi saksi Allah kepada bangsa Israel ketika mereka masih berada di tanah Mesir, apa yang dikatakan oleh Musa? Dia mengatakan, Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Tuhan, pakai saja orang lain. Tuhan, jangan pilih saya. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa? Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Siapa pembuat lidah? Pergilah, aku menyertaimu dan mengajarkan apa yang harus kau perkatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang tidak bisa menggunakan tubuhnya untuk bersaksi.
Seluruh tubuh Tuhan ciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, artinya seluruh tubuh kita bisa bersaksi tentang Allah. Sehingga melalui hal-hal yang kita sampaikan, baik itu secara sederhana ataupun seperti kita menggunakan bahasa sehari-hari, kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yaitu seperti perkataan yang baik, perkataan yang sopan, perkataan yang teratur, yang isinya adalah bukan hanya memberkati kita tetapi juga memberkati orang lain. Kita juga bisa membawa pembawaan diri yang santun, seperti sekalipun terlihat sangat sederhana tetapi berkelas, mempunyai nilai, begitu ya. Menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri, menjaga cara berpenampilan yang sesuai, tidak berlebihan, dan terutama memiliki karakter yang baik. Kemudian kita bisa mencerminkan gaya hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya, yaitu dengan membawa damai di lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Tidak menjadi batu sandungan bagi sesama, tetapi ramah terhadap sesama kita dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang sederhana yang kita lakukan dalam usia yang saat ini bisa memuliakan nama Tuhan, bisa menceritakan nama Tuhan, dan bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk melakukan pemberitaan Injil kepada sesama kita, rekan-rekan kita yang sebaya, tetangga-tetangga kita, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita pun tetap bisa menceritakan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan kesaksian itu bisa memberkati orang lain, yaitu mempergunakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita melalui pemberian Allah dalam diri kita. Itulah hal pertama yang bisa kita lakukan. Hal pertama yang bisa kita renungkan dari kisah seorang gadis yang berani ini. Hal yang kedua adalah menggunakan perlengkapan Allah. Apa perlengkapan Allah itu? Saat panglima perang hendak pergi memimpin pasukannya berperang, maka yang dibutuhkan apa? Yang pertama adalah persiapan yang matang, persiapan yang sungguh-sungguh dipersiapkan melalui latihan fisik dan kemudian sebagainya. Kemudian yang kedua adalah persiapan senjata. Ketika ia hendak pergi berperang, maka yang dia butuhkan adalah senjata. Kemudian yang ketiga mungkin transportasi, kuda, kereta, dan lain sebagainya, alat pelindung diri dan lain sebagainya. Tetapi bagi setiap kita, apakah perlengkapan yang kita kenakan? Bukan senjata-senjata berat seperti ketika seorang panglima hendak berperang, tetapi perlengkapan kita adalah persiapan diri bersama dengan Tuhan. Ketika kita memberitakan tentang firman Tuhan, atau ketika kita bersaksi tentang Tuhan, maka kita tidak bisa menggunakan kemampuan sendiri. Kita tidak bisa menggunakan kepandaian sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, sebab yang kita beritakan bukan diri kita sendiri, tetapi nama Tuhan Allah yang berkuasa. Sehingga dalam bagian ini apa yang bisa kita persiapkan? Yang pertama adalah persekutuan bersama dengan Allah. Persekutuan bersama dengan Allah harus tetap dibangun dalam diri seorang percaya, dalam diri seorang murid, dan dalam diri seorang pemberita Injil Tuhan. Yaitu kita tetap memelihara kehidupan beribadah, kehidupan bersekutu, mungkin juga melalui pendalaman Alkitab, atau mungkin juga persekutuan-persekutuan yang memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan firman Tuhan. Kita juga harus tetap menjaga persekutuan pribadi bersama dengan Tuhan dalam doa kita dan dalam perenungan firman Tuhan kita secara pribadi. Dan kita membangun kedekatan serta keakraban bersama dengan Tuhan Allah. Ini adalah persiapan yang dibutuhkan bagi seorang yang akan menyampaikan kabar firman Tuhan, supaya di dalam hal-hal yang seperti ini kita mampu membangun pemahaman yang benar tentang apa yang akan kita sampaikan. Dan ini akan menguatkan serta memberikan keberanian kepada kita, berani bersaksi dan berani menanggung segala resikonya
sebab kita melayani Tuhan Allah. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai setiap orang yang melakukan pekerjaannya. Tuhan menyertai setiap orang yang melayaninya dengan sungguh-sungguh. Itu adalah perenungan bagian yang pertama yang bisa kita renungkan, yaitu hidup orang percaya adalah menjadi saksi Allah. Menjadi saksi Allah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan pemberian Allah dan mempersiapkan diri menggunakan perlengkapan Allah. Yang kedua, di dalam perenungan firman Tuhan hari ini yang bisa kita renungkan adalah Allah bekerja melalui kesaksian orang percaya. Allah bekerja melalui kesaksian orang percaya. Bagaimanakah ketika Allah bekerja melalui kesaksian orang percaya? Kita tahu bahwa bukan kita yang berkuasa atas pekerjaan Allah, tetapi Allah sendiri yang berkuasa atasnya. Maksudnya adalah di sini bukan kita yang menentukan hasil daripada pelayanan kita, bukan kita yang menentukan hasil daripada pekerjaan Allah yang kita jalankan, sebab kita hanyalah alat Tuhan. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani sesama kita. Kita adalah alat Tuhan untuk melayani dan menyampaikan amanat agung Tuhan. Yang bekerja sepenuhnya adalah Roh Allah, baik di dalam diri kita maupun di dalam diri sesama kita yang mendengarkan kesaksian tentang firman Tuhan. Sama seperti gadis kecil ini yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kepada Naaman, dan Tuhan bekerja di dalam pribadi Naaman sehingga Naaman mengalami pemulihan dalam fisiknya dan juga mengalami pemulihan di dalam kerohaniannya, dan dinyatakan seorang Naaman ini bertobat. Manakah bagian pertobatan Naaman? Mari kita melihat. Sekarang aku tahu ini adalah yang disampaikan oleh Naaman ketika dia sembuh dari kustanya. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini. Wow, ini adalah bagian yang disampaikan oleh Naaman ketika dia mengalami kuasa Allah dan kuasa Allah bekerja di dalam diri Naaman. Tekad Naaman ketika dia melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya adalah dia mengakui bahwa tidak ada lagi Allah selain daripada Allah Israel. Dan kemudian dia mengatakan bahwa tidak akan lagi dirinya mempersembahkan korban kepada Allah lain kecuali kepada Allah Israel. Dan dia memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, bukankah seorang Naaman adalah orang yang berasal dari bangsa yang tidak menyembah Allah Israel? Bukankah Naaman merupakan orang asing bagi orang Israel? Bukankah Naaman orang yang tidak menerima anugerah keselamatan seperti orang-orang Yahudi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan di dalam bagian ini. Mengapa Tuhan bekerja melalui Naaman? Dan disebutkan di ayatnya yang pertama, bahwa sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Mengapa Tuhan Allah memakai seorang Naaman? Beberapa hal yang akan kita bersama renungkan adalah, yang pertama, Tuhan ingin menyatakan kepada segala bangsa bahwa hanya Dialah Allah atas segala ciptaannya. Tuhan ingin segala bangsa tahu bahwa hanya Dialah Tuhan. Dan Tuhan ingin orang-orang dari segala bangsa juga menerima keselamatan yang daripada Dia. Tuhan ingin orang di segala bangsa tahu bahwa Dia adalah Allah, dan Tuhan ingin juga orang di segala bangsa menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Sebab setiap pribadi di mata Allah adalah berharga. Kita melihat ketika orang Israel
meruntuhkan tembok Yeriko, mengalahkan orang-orang Yeriko. Ada beberapa orang dari orang-orang Kanaan yang turut juga bersama dengan orang Israel. Mereka tetap diterima, hanya pada awalnya mereka diasingkan terlebih dahulu untuk mengalami pentahiran sebelum akhirnya mereka diterima masuk di dalam kelompok Israel. Kita melihat bahwa Tuhan menginginkan semua suku bangsa mengenal nama Allah. Tuhan menghendaki semua suku bangsa menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Sehingga dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bekerja melalui orang-orang percaya yang dipakainya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan bekerja melalui orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mungkin sekali waktu kita mengalami yang namanya penolakan. Mungkin sekali waktu kita mengalami yang namanya diremehkan. Atau mungkin kita mengalami yang namanya tidak dipedulikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini bukan kita yang menilai diri kita sendiri. Bukan kita yang menentukan apakah kita berhasil atau tidak. Ketika kita mengingat beberapa para nabi Allah yang juga melayani pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil di Perjanjian Lama, dan bahkan menyampaikan kabar firman Tuhan kepada bangsa Israel, dan kemudian mereka mengalami penolakan dan bahkan tidak ada satu orang pun yang bertobat di antaranya. Apakah kita menilai bahwa pelayanan yang dilakukan oleh para nabi ini adalah gagal? Tidak demikian. Setiap pelayanan kita Tuhan menilai, bukan pribadi diri kita sendiri. Sekalipun orang tersebut tidak mengalami pertobatan, bukan berarti kita gagal melayani mereka. Tetapi sesungguhnya Allah sedang bekerja dalam pribadi setiap orang yang telah mendengarkan firman atau yang menolak firman Tuhan yang kita sampaikan. Seperti yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ketika kita bersaksi dengan kehidupan kita, bersaksi dengan perkataan kita, atau bersaksi dengan kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian ada orang yang menolak, ada orang yang mencela, sesungguhnya Yesus mengatakan bukan kita yang mereka tolak, tetapi Yesuslah yang mereka tolak. Dan orang-orang yang menerima atau menolak pemberitaan itu, maka Tuhan sedang bekerja dalam pribadi setiap mereka. Mari kita terus tetap mendoakan mereka dan terus berdoa bagi diri kita sendiri supaya kita tetap setia menjadi saksi-saksi Allah. Sehingga dalam bagian ini kita mau merenungkan bahwa tidak ada satu kesaksian pun yang sia-sia yang kita sampaikan ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Setiap kesaksian yang kita sampaikan adalah berharga. Sekalipun bersaksi merupakan hal yang tidak mudah dan penuh resiko, tetapi di dalamnya kita mendapat berkat dan sukacita yang daripada Tuhan. Pada akhirnya gadis kecil ini menjadi berkat bagi Naaman dan juga bagi keluarganya. Dan pada akhirnya Naaman menjadi percaya kepada Allah, dan mungkin juga mengajak keluarganya, dan mungkin juga bisa Tuhan memakai Naaman untuk mengajak bangsanya percaya kepada Tuhan. Kita pun demikian, menjadi murid Tuhan yang senang bersaksi melalui cara hidup kita yang sederhana namun berkelas bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap kita. Hidup kita bagaikan kitab terbuka yang dibaca sesama. Mari nyatakan Kristus dalam tutur kata dan laku kita. Hidup kita layaknya kitab yang terbuka dan semua orang bisa membacanya. Mari kita melakukannya hanya bagi Kristus melalui sikap dan tutur kata kita. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati setiap kita. Mari kita bersyukur dan mari kita masuk di dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk perenungan pada hari ini yang kami renungkan melalui kisah dari seorang gadis kecil yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh keberanian dan kepedulian kepada sesamanya. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kisah daripada Naaman di mana Tuhan memakai dia, Tuhan bekerja atasnya sehingga mengalami pertobatan. Kami rindu Tuhan melawat setiap kami supaya kami pun juga mampu menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia, yang juga mampu mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah setiap kami, urapilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk ke dalam pokok syafaat kita hari ini. Yang pertama, mari kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, terutama di bidang kesejahteraan. Kita berdoa supaya Indonesia di masa-masa pandemi ini tetap mengalami lawatan Tuhan, dan sekalipun mengalami beberapa kesulitan di setiap bidang, kita tetap terus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dan mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Mari kita juga tetap terus menjadi jemaat-jemaat Tuhan, masyarakat Indonesia yang terus mendoakan Indonesia sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air dan bentuk kita menyerahkan Indonesia di dalam pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pagi ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, tanah air kami tercinta Indonesia. Bapa mengalami beberapa kesulitan di setiap bidang, kami berdoa biarlah kiranya setiap kami mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan, bahkan juga sebagai masyarakat Indonesia tetap memiliki kesabaran, tetap memiliki kepercayaan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dan Tuhan sedang melakukan lawatan bagi bangsa dan negara kami. Urapilah setiap masyarakat Indonesia, urapilah setiap pemerintah, urapilah setiap orang-orang bertanggung jawab di setiap bidangnya, supaya setiap kami mampu mengalami damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Bapa di sorga, menyerahkan kedamaian Indonesia di dalam tangan-Mu. Pakailah juga Bapak Presiden Jokowi untuk boleh menegakkan setiap keadilan yang ada di bangsa kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja kita, bahkan juga mungkin gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia atau bahkan gereja-gereja yang ada di luar Indonesia. Menyerahkan untuk peribadatan yang masih berjalan hingga masa kini, bahkan juga berdoa untuk peribadatan di masa yang akan mendatang. Setiap hal dan setiap metode yang sedang dipersiapkan oleh pihak-pihak gereja, kita berdoa supaya Tuhan menolong persiapan masing-masing. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami juga terus menyerahkan di dalam pertolongan Tuhan untuk setiap gereja-gereja, bahkan juga gereja kami di tempat ini GKKAI Sidoarjo, juga untuk setiap gereja yang ada di Indonesia atau bahkan setiap gereja yang ada di luar Indonesia yang sampai saat ini masih terus melakukan peribadatan. Kami bersyukur untuk setiap gereja yang sudah melakukan peribadatan dan persekutuan secara offline, dan kami juga tetap bersyukur untuk gereja kami yang masih terus menjalankan peribadatan dan persekutuan secara online. Kami percaya Tuhan memakai setiap pihak-pihak yang berwenang di gereja, memberikan hikmat untuk mengambil dan menimbang segala keputusannya. Terus berdoa untuk setiap pelayanan yang hingga hari ini terus dijalankan. Tuhan memberkati setiap orang-orang setia yang melayani di dalamnya. Juga berdoa untuk masa yang akan mendatang, setiap metode peribadatan, persekutuan yang sedang dipersiapkan, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan supaya kami tetap memiliki kesetiaan sekalipun kami tidak beribadah di gereja. Kami harus melakukan setiap peribadatan di rumah, tetapi kami berdoa supaya iman kami tetap terjaga di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk jemaat usia emas. Kita berdoa untuk beberapa saudara kita yang mengalami kelemahan tubuh, atau bahkan juga setiap kita di dalam setiap usaha, pekerjaan, dan keseharian. Mari kita mendukung doa untuk beberapa saudara kita. Kita mendukung doa untuk Pak Yong Yao, untuk Ibu Licen, untuk Ibu Susana, Ibu Santoso, Bapak Pendeta Agus, untuk Ibu Foni, juga untuk setiap jemaat-jemaat lansia lainnya. Kita berdoa supaya Tuhan tetap terus menolong dan memelihara kehidupan mereka, juga untuk setiap kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga teringat untuk setiap hamba-hambamu, anggota Komisi Usia Emas di dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong setiap mereka, memberkati setiap mereka, dan memulihkan keadaan setiap mereka. Kami mendukung doa untuk Bapak Yong Yao, untuk Ibu Licen, Ibu Susana, Ibu Santoso, Bapak Pendeta Agus, Ibu Foni, bahkan juga setiap jemaat lansia lainnya yang mengalami kelemahan tubuh dan mengalami masa-masa tua mereka. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menjamah kehidupan setiap mereka. Tuhan menguatkan hati setiap mereka, bahkan juga menghiburkan setiap keluarga yang merawat. Berdoa menyerahkan untuk seluruh anggota Komisi Usia Emas yang menjalani kehidupannya di dalam usaha bersama dengan keluarga, atau bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, supaya Tuhan memeliharakan kehidupan setiap kami dan menjadikan setiap kehidupan kami adalah kehidupan yang menyaksikan tentang kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan mengakhiri persekutuan pada hari ini. Mari bersama-sama kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang siap melayani Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, atau bahkan di dalam pelayanan kita. Mari kita menjadi saksi Tuhan yang bersukacita kerja baginya. Mari kita pujikan KPPK 354, Ku bersukacita kerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, inilah setiap kami bersyukur Tuhan boleh menolong sepanjang waktu persekutuan ini, dari awal sampai akhir, dan kami mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih telah mengikuti persekutuan usia emas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa di usia emas bulan berikutnya. Tuhan memberkati.